Oke guys, selamat Hari Ibu untuk di Indonesia. Kalau Indonesia kan 22 Desember itu Hari Ibu. Nah, kalau ibu saya pribadi, ibu kandung saya itu orang jadul, orang kuno gitu ya. Bahkan ibu saya itu tidak mengenal acara ulang tahun untuk anaknya, itu enggak. Saya juga enggak pernah merayakan ulang tahun. Karena dari kecil emang saya enggak pernah diulang tahunin. Ibuku orang Jawa, maksudnya kalau dalam Jawa itu paling syukuran gitu ya. Bahkan ibu saya kalau ditanya saya lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, jawabnya apa ibu saya? Kamu lahirnya Jumat Pahing gitu toh. Itu friend. Karena gimana ya? Ya emang ibuku itu orang jadul banget. Ibuku orang kelahiran 1949. Berarti kan setelah Indonesia merdeka 4 tahun gitu ya. Indonesia kan merdeka 1945. Nah, kalau bicara tentang ibu ya ibu itu adalah tiang negara. Sama juga ibu itu adalah tiang rumah tangga. Ibu itu madrasah untuk anak-anaknya ya. Jika baik seorang ibu, maka baiklah seluruh keturunannya. Mungkin gini ya, bapaknya bajingan, nggak apa-apa. Bapaknya jahat, nggak apa-apa. Maksudnya bapaknya pokoknya itu nggak tanggung jawab, nggak mau mencari nafkah, atau pokoknya itu intinya jahat, dari preman-preman, mafia-mafianya jahat. Nah, tapi jika ibunya itu emang akhlaknya baik, emang pemikirannya baik, intinya baik ya, juga ibadahnya kuat. Sedangkan doa ibu adalah doa yang ridho Allah, ridho ibu. Ridho ibu, ridho Allah, gitu kan. Doa ibu itu doa yang sangat melangit untuk anak-anaknya. Nah, makanya bahkan para rasul pun gitu ya. Maksudnya istri rasul pun ada yang jahat. Istri rasul pun, istri para nabi pun ada yang tidak mau mengikuti ajaran suaminya. Bahkan itu suaminya itu nabi. Seperti istrinya Nabi Lut. Kan kalau zaman Nabi Lut itu memerangi tentang kaum homo, kaum lesbian, pokoknya percintaan sejenis. Istrinya Nabi Nuh gitu ya. Istrinya Nabi Nuh kan juga nggak mau ikut naik kapalnya Nabi Nuh. Anaknya Kan'an juga mengikuti ibunya. Nah, biasanya kalau udah ibunya jahat, maksudnya ibunya itu nggak baik, anak itu akan cenderung ikut ibunya. Karena 90% anak itu dari ibu gitu ya. Rambut bisa dari ayah. Makanya kalau pokoknya 85% gitu. Kalau ayah itu cuma 15%. Kalau ayah mungkin wajah mirip, tapi kalau pemikiran, darah, maksudnya organ tubuh itu dari ibu semua. Jadi ibu itu peran pokok, peran penting. Maksudnya juga dalam keturunannya. Banyak juga kan kayak imam besar, Imam Syafi'i, itu kan juga ayahnya meninggal duluan, terus dia dididik oleh seorang ibu. Dia akhirnya menjadi imam besar, bahkan termasuk dalam 4 mazhab imam besar gitu ya. Kalau ini bicara tentang kayak Imam Syafi'i, kayak B.J. Habibie juga kan ya, itu juga menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Itu juga ibunya itu mendidiknya sangat kuat, agamanya juga iya. Ayah beliau meninggal dalam keadaan sholat, ayahnya Bapak B.J. Habibie ini. Ribuan kilo telah engkau lewati hanya untuk anakmu. Ibuku sayang, kasih ibu kepada beta tak terhingga
sepanjang masa. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, ini adalah Hari Ibu. Selamat Hari Ibu seluruh dunia. Ya, kalau di luar negeri, kalau di Hongkong itu Hari Ibu 1 Mei. Nah, kalau di Indonesia, enggak, kalau 1 Mei itu kan hari buruh ya. Nah, kalau di luar negeri itu 2 Mei ya. 1 Mei kan hari buruh, 2 Mei hari ibu. Pokoknya seluruh bulan kalau di luar negeri kayak di Hongkong ini seluruh bulan Mei itu hari ibu. Nah, kalau di Indonesia kan hari ibu. Oke guys, nah kalau bicara tentang ibu ya, kalau ibuku itu orang jadul. Ibuku itu orang jadul banget ya. Karena ibuku itu kelahiran tahun 1949. Udah usia udah tua lah ya guys ya. Nah, kalau saya anak nomor 3 ya guys ya. Nah, kalau kisah ibu saya itu bahkan melebihi sedihnya seperti yang di film sekarang itu Layangan Putus gitu ya. Sekarang kan kalau dunia perfilman itu saya sebenarnya nggak suka sinetron, tapi kemarin itu ada lihat, bahkan itu adalah sebuah kisah nyata, Layangan Putus. Jadi saya lihat ceritanya, alurnya juga intinya itu perselingkuhan gitu ya. Udah punya anak, udah punya istri, bahkan selingkuh. Nah, kisah ibuku itu justru lebih pedih dari Layangan Putus. Sinetron atau drama itu film ya, film layar lebar apa ya, atau drama nggak tahu lah, pokoknya itu melebihi dari sinetron Layangan Putus gitu. Jangan lupa ya friend ya, like, share, and subscribe. Nah, oke guys ya, jadulnya ibu saya. Ya, ibu saya itu berjuang untuk anak-anaknya, berjuang sendiri gitu ya. Saya juga di sini nggak menjelekan bapak saya gitu ya. Kalau bapak saya dulu itu kelas 3 SD, saya tinggal sama mbah saya gitu ya. Ibu saya ke Jakarta sama adik saya jahit itu ya, kerja jahit gitu. Sedangkan saat itu bapak saya meninggalkan saya dan ibu saya dan adik saya gitu kan. Kakak saya sekolah di Jakarta. Nggak tahu bapak saya itu kemana, atau saya bahkan dengar bapak saya itu nikah lagi. Nah, di saat seperti itu kan saya sebagai anak gitu ya, sebagai anak ya masih kelas 3 SD itu belum berpikiran jauh ya, masih menikmati dunia anak-anak gitu ya. Dunia anak-anak ya, terus tetap sekolah, tetap belajar, tetap ngaji seperti biasa gitu ya. Tapi saya ikut mbak saya karena bapak saya itu nggak pulang-pulang. Maksudnya bapak saya nikah lagi dengan wanita lain gitu ya. Ibu saya ke Jakarta kerja jahit sama adik saya. Nah, setelah saat itu saya kelas 3 SD, kayaknya saya kelas 4 SD ibu saya pulang dari Jakarta. Maksudnya terus kalau ibu saya itu namanya orang jadul itu nggak betah merantau gitu ya. Ibu saya itu emang dari dulu itu mungkin nggak betah gitu ya merantau. Jadi setelah ibu saya di Jakarta, bahkan saya lainnya di Jakarta ya guys ya. Dulu saya lainnya di Jakarta. Nah, terus bapak saya waktu itu masih kerja di Jakarta, kerja di proyek. Nah, mungkin nggak tahu ya karena sesuatu hal atau apa, karena bapak saya juga mungkin sifat nyeleweng, sifat selingkuhnya itu, jadi ibu saya akhirnya mungkin ke Jakarta. Kenapa nggak ada duit gitu ya, maksudnya mending ke kampung halaman. Terus dari kecil mungkin saya masih bayi atau apa, saya dibawa pulang ke Jawa sampai saya sekolah SMA di Wonosobo gitulah ya, di Jawa lah. Karena ibu saya mungkin ini apa ya, orangnya nggak betah merantau gitu. Kalau saya malah betah, nggak tahu ya. Padahal ibu saya itu nggak betah, bapak saya juga orangnya itu nggak betah merantau. Nah, setelah saya kelas 4 SD, bapak saya pulang lagi. Terus ibu saya, untuk namanya life itu must go on ya, hidup itu terus berjalan, makan juga tiap hari. Nah, untuk survive ketiga anaknya, ibu saya jualan di koperasi SD. Banyak jualannya, dari jualan makanan ya, pokoknya intinya jualan makanan gitulah ya, untuk ketiga anaknya. Nah, pada saat itu saya juga
ini ya, saya juga apa ya, saya merasa kasihan gitulah saya sama ibu saya juga ikut bantuin. Saya juga dulu saya orangnya nggak boros, saya orangnya nggak suka hura-hura di waktu masa sekolah saya gitu ya. Makanya terus saya berpikiran saya pengen segera lulus SMA, lulus sekolah, terus saya ingin kerja gitu ya, karena saya itu merasa kasihan juga melihat ibu saya tiap hari jualan di sekolah SD gitu ya. Waktu dulu pemikiran saya itu seperti itu. Sedangkan bapak saya itu nggak punya perasaan gitu ya. Maksudnya itu saya juga pernah ngomong, misalnya kalau kamu sudah nggak cinta sama ibu, maksudnya ngapain kamu ikut ibu gitu kan. Ya udah sana kamu pergi saja, kamu pergi dengan wanita yang kamu nikahin itu, ngapain balik ke sini lagi gitu ya. Nah karena mungkin waktu itu saya masih kecil, jadi mungkin bapak saya juga ngapain sih kamu anak ikut-ikutan urusan orang tua. Padahal ibu saya itu orang baik, maksudnya ibu saya itu nggak nakal, ibu saya itu anteng gitu ya. Ibu saya pikirannya waktu itu mungkin hanya ingin membesarkan anak-anaknya untuk kelangsungan hidup. Intinya sebagai orang tua harus menyekolahkan anaknya. Ibuku juga saat itu juga banting tulang kerja sendiri gitu ya guys. Terima kasih, selamat hari ibu, semoga ibu kita sehat selalu ya. Kalau yang ibunya udah meninggal, doakan saja. I love you mother.